على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di dalam pembacaan kitab Muqaddimah Risalah Al-Imam Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau ini adalah ulama besar dari kalangan, kalau dalam masalah fikih, dari kalangan Malikiyah. Beliau ulama dari Afrika. Yang di sini kita mengambil faidah dari syarah Fadilati Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, ulama dari Madinah. Kita masih di kata pengantar dari pensyarahnya, masih di muka surat yang ke-8. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, wa sayati fi kalamil Makrizi, dan akan datang di dalam ucapan Imam Al-Makrizi, namanya Ahmad. Beliau dari Mesir, beliau ulama besar dari Syafi'iyah. Dan beliau ini adalah murid dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Al-Makrizi rahimahullah, pengarang kitab Tajridut Tauhid dan pengarang berbagai kitab sirah, sejarah. Qauluhu anis sahabah, ucapan Imam Ahmad Al-Makrizi Asy-Syafi'i rahimahullah tentang para sahabat. Fa asbatu radhiyallahu anhum bila tashbih, maka para sahabat radhiyallahu anhum mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa ada penyerupaan. Sebagaimana tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an diundang, dijemput untuk ke Palestina setelah Baitul Maqdis ditaklukkan itu. Tatkala beliau melewati sebatang sungai di Syam, beliau turun dari kendaraannya, menuntun kendaraannya sambil mengalungkan slipper beliau, alas kaki beliau di lehernya. Kemudian Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang menjadi pemimpin muslimin di Syam mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa yang Anda lakukan ini? Anda besok akan berjumpa dengan para pembesar Nasara di Baitul Maqdis. Kenapa Anda berbuat seperti ini sementara Anda adalah Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab mengatakan, seandainya bukan engkau yang berkata seperti itu, wahai Abu Ubaidah, niscaya aku akan menghukummu. Tapi yang penting bukan di sini, yang penting adalah pandangan zat yang di atas sana, yaitu pandangan Allah. Kita sebagai orang yang menjadi hamba Allah, tawaduk kepada Allah. Yang penting bukan pandangan orang-orang Nasara, tapi pandangan Allah bagaimana. Allah dari atas langit melihat amalan kita. Ini salah satu contoh para sahabat menetapkan sifat Allah, menetapkan ketinggian Allah. Namun tidak seperti cara Allah, tidak seperti caranya makhluk tatkala tinggi di suatu tempat. Wa nazzahu min ghairi ta'til. Mereka menyucikan Allah tanpa mengosongkan. Bukan berarti tatkala Allah tak boleh sama dengan makhluk, berarti Allah tak boleh punya sifat. Akan tetapi kita tetapkan sifat Allah dengan kesempurnaan yang tertinggi, sehingga memang tidak ada makhluk yang mampu menyamai Allah Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang menyamai Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Bukan karena dia tak punya sifat, tapi karena sifatnya terlalu sempurna untuk disamai para makhluk. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik, saking sempurnanya pendengaran Allah, makhluk tak mampu untuk menyamai pendengaran dia. Baik, demikian pula saking sempurnanya penglihatan Allah, sehingga penglihatan makhluk tak mampu menyamai penglihatan Allah. Dan sebagaimana pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk, demikian pula sifat-sifat yang lain.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ulama besar Syafi'iyah, al-kalamu fi ba'dhi sifat kal kalamu fi ba'dil ukhra. Pembicaraan tentang sebagian sifat itu seperti pembicaraan terhadap sebagian sifat-sifat yang lain. Semuanya datang dari sisi Allah. Kemudian walam yata'arraf ma'adzalika ahadun minhum ila ta'wili syai'in min hadza. Dan bersamaan dengan ini menetapkan tanpa menyerupakan, menyucikan tanpa meniadakan, mereka tiada seorang pun dari sahabat yang mencoba masuk kepada penakwilan terhadap perkara tadi sedikit pun. Takwil dalam artian apa? Sarful lafadz an dzawahirih, memalingkan lafaz dari zahirnya. Mereka tidak mau. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sebagaimana telah dijelaskan, kalamnya adalah kalam yang sempurna di 4 maqamat. Sebagaimana ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh para ahli kalam itu sendiri. Suatu berita apabila yang menyampaikannya itu memenuhi 4 maqamat, maka beritanya tidak layak ditakwil sama sekali. Maqam pertama adalah yaitu apa? Al-ilm. Yang menyampaikan memang dia di puncak ketinggian ilmu. Siapa yang menyampaikan asma wa sifat? Allah melalui Rasulnya. Yang kedua adalah as-sidq, yaitu kejujuran, bahkan kejujuran tingkat tinggi. Yang ketiga adalah al-fasahah, sudah paling fasih. Siapa yang lebih fasih daripada Allah? Kemudian Rasulnya. Kemudian yang keempat adalah amanah, yaitu memang terpercaya, bukan bermain-main, bukan membuat tipu daya. Yang lain menjadikan an-nusah sebagai ganti dari al-ilmu, yaitu benar-benar tujuannya adalah untuk menasehati. Maka apabila 4 syarat ini terpenuhi, tidak ada alasan untuk meragukan apa yang ada dalam Quran. Seandainya yang Allah inginkan, Allah tinggi maksudnya, yaitu sekedar tinggi karakternya, bukan tinggi zatnya, Allah mampu untuk menceritakan itu. Seandainya istawa maksudnya istaula, Allah mampu mengatakan istaula. Tetapi tatkala Allah dengan kefasihannya sengaja mengatakan istawa dan telah menjelaskan di 4 ayat yang lain, istawa artinya adalah ala wartafa'a awistaqarra, tinggi di atas atau menetap. Taulah kita bahwasanya memang istawa alal arsy adalah memang dia tinggi di atas arsy-nya. Namun tidak seperti cara makhluk tinggi di atas suatu singgasana dan sebagainya. Jelas lebih sempurna lagi tanpa perlu kita takwilkan. Zahir ayat itu sudah menjelaskan apa yang Allah inginkan. Wa ra'au bi ajma'ihim ijra'as sifati kama waradat, dan mereka semua bersepakat, mereka semua secara keseluruhan berpandangan untuk memperjalankan sifat-sifat sebagaimana datangnya, karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Sementara makhluk sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mampu meliputi sedikit pun dari ilmunya Allah kecuali apa yang Dia kehendaki. Sementara Dia hanya menghendaki untuk kita ilmu yang sedikit. Baik. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Berarti apa? Kewajiban kita adalah taslim, tunduk patuh, menerima apa yang Allah beritakan tanpa berani menghakimi berita-berita dari Allah. Kalau sudah jelas ini datang dari Allah, maka sikap kita adalah memperjalankan sebagaimana datangnya berita-berita tadi, sebagaimana itu telah ditegaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam Al-Hikari dengan sanad yang banyak dan sahih. Sebagaimana itu juga telah ditetapkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yaitu apa? Tentang riwayat kalam-kalam Imam Asy-Syafi'i ini. Tanpa melakukan penakwilan, tetapi berita yang ada diperjalankan sesuai dengan zahirnya. Sebagaimana kita memperjalankan nas-nas tentang syariat itu sebagaimana zahirnya, demikian pula kita memperjalankan nas-nas tentang sifat sebagaimana zahirnya. Dengan apa? Meyakini tidak sama dengan makhluk polanya itu. Walam yakun inda ahadin minhum ma yastadillu bihi ma yustadallu bihi ala wahdaniyatillahi ta'ala wa ala isbati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siwa kitabillah. Dan
tidak ada di sisi satu orang pun dari mereka suatu perkara yang dipakai sebagai dalil tentang wahdaniyatnya Allah. Allah itu hanya satu. Demikian pula tentang ditetapkannya kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka tidak punya dalil, tidak punya sumber pustaka, melainkan apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah yang semisal dengan Quran, yaitu sunnah Nabi, sebagaimana di dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain itu. Ala inni utitul kitab, utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya saya telah diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya. Sanadnya sahih. Wala urifa ahadun minhum arafa dohnya. Wala arafa ahadun minhum syai'an minat turuqil kalamiyah. Dan tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengetahui sedikit pun dari metode-metode ilmu kalam. Wala masailil falsafah. Demikian pula tentang masalah-masalah filsafat. Para sahabat tidak tahu. Kenapa? Seandainya itu kebaikan, niscaya para sahabat telah diajari oleh Allah dan Rasulnya. Dan niscaya para sahabat mempelajari itu. Tetapi mereka tahu bahwasanya ilmu yang didatangkan oleh para ahli kalam ini adalah ilmu yang cacat. Karena ini sekedar rasional manusia. Apalagi telah kita ketahui bahwasanya ilmu kalam seringkali dinisbatkan kepada generasi terakhir dari ahli kalam, yaitu apa? Seperti Aristoteles, Aflato, Archimedes dan lain-lain. Dan kebanyakan dari mereka menyelisihi ajaran para ahli kalam yang lebih tua, ajaran nenek moyang mereka yang di zaman Nabi Ibrahim. Kebanyakan ahli kalam di zaman Nabi Ibrahim itu justru apa? Cocok dengan ajaran Nabi Ibrahim, sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Tapi generasi yang terakhir tatkala masa keemasannya Yunani itu, mereka banyak melakukan perubahan, melakukan kebid'ahan di dalam ilmu kalam, dan justru inilah yang kemudian membawa kerusakan. Makanya para sahabat tidak mempelajari itu karena memang tidak memerlukan itu. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di akhir-akhir hayat beliau, setelah mengetahui betapa berbahayanya ilmu kalam, beliau mengarang kitab apa? Iljamul Awam an ta'allumi ilmil kalam. Yaitu apa? Melarang atau menahan orang-orang awam dari belajar ilmu kalam karena memang ini membahayakan. Dan telah kita ketahui ucapan Imam Asy-Syafi'i tentang masalah ini sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Adabus Syafi'i. Beliau mengatakan hukmi li ahlil kalam an yugrabu bil jarid summa yutafa 'alal ba'ir baina asyairi wal qabail fayuqal hadza jazaa'u man a'rada 'anil kitabillah wa aqbala 'ala ilmil kalam. Hukum saya terhadap para ahli kalam adalah mereka itu dipukuli dengan pelepah kurma. Kemudian mereka diarak di atas keledai-keledai di antara keluarga-keluarga dan kabilah-kabilah, yaitu di kampung-kampung, dan dikatakan kepada orang-orang, inilah balasan bagi orang-orang yang berpaling dari kitabullah dan memusatkan perhatian pada ilmu kalam. Imam Syafi'i keras pembahasannya tentang masalah ilmu kalam. Demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau, seperti apa? Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Sebagaimana di dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, mereka berdua menetapkan la yuflihu sahibul kalam, tidak akan beruntung ahli kalam. Wa sayati aidan fi kalami Abdul Mudzaffar As-Sam'ani, dan akan datang juga di dalam ucapan Imam Abdul Mudzaffar As-Sam'ani, pengarang kitab Al-Ansab, dan beliau termasuk yang ulama tertua yang menyebutkan tentang definisi salaf. As-Sam'ani jauh sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qauluhu fi bayani fasadi tariqatil mutakallimin. Ucapan beliau yang menerangkan rusaknya metode para ahli kalam. Wa kana mimma umira bi tablighihi at-tauhid. Kata Imam As-Sam'ani, dan termasuk dari yang diperintahkan, yang mana Nabi diperintahkan untuk menyampaikannya adalah tauhid. Jelas Nabi diperintahkan menyampaikan tauhid. Bal huwa aslu ma umira bih, bahkan ini adalah dasar dari apa yang diperintahkan kepada Nabi. Jelas intinya adalah masalah tauhid.
Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan satu orang pun dari para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi inti ajaran ini adalah masalah tauhid. Falam yatruk syai'a min umuri dini usulahu wa qawaidah, maka Nabi tidak meninggalkan sedikit pun dari perkara-perkara agama ini, baik prinsip-prinsipnya ataupun kaidah-kaidahnya, wa syara'i'ah, demikian pula syariat-syariatnya, illa ballaghah, kecuali Nabi telah menyampaikannya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala telah memuji nabinya dengan apa? Bahwasanya Nabi memang orang yang sangat jujur, yang sangat adil, dan agama ini telah sempurna. Bagaimana sempurna? Berarti semuanya memang sudah diajarkan. Baik, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku lengkapkan kepada kalian kenikmatanku, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika min rabbik fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Kemudian apabila engkau tidak menyampaikan, maka berarti apabila engkau tidak melaksanakan itu, berarti engkau belum menyampaikan risalahnya. Berarti memang kenyataannya Nabi wafat dalam keadaan semuanya telah beliau sampaikan. Summa lam yad'u ila istidlali bima tamassaku bihi minal jauhari wal arad. Kemudian ternyata Nabi tidak mendakwahkan, tidak mengajak kita menuju kepada suatu metode pendalilan, istidlal, yaitu mencari dalil. Dalil itu apa sih? Telah dijelaskan oleh Mujaddid generasi yang keempat, yaitu siapa? Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, dalam kitab beliau Al-Lum'a' fi Ushulil Fiqh. Dia mengatakan ad-dalil ma yurshidu ilal matlub. Yang namanya dalil adalah sesuatu yang membimbing kita kepada apa yang kita inginkan. Itulah yang namanya dalil. Ternyata Nabi Muhammad SAW di seluruh syariat beliau, baik yang dalam Quran ataupun di semua hadis-hadis beliau, tidak pernah mendakwahkan untuk kita berdalilkan dengan sesuatu yang dipegang oleh orang-orang ahli kalam. Min ini adalah min tabiyin dalam pembahasan apa? Balaghah. Karena dia datang setelah ma al-mausulah. Bima tamassaku billadzi tamassaku bih. Minal jauhar, yaitu dengan jauhar. Ini istilah-istilah orang ahli kalam. Jauhar artinya adalah inti dari suatu zat. Wal arad adalah makna. Yaitu apa? Sesuatu yang dia itu tidak menetap di suatu tempat, tidak menetap di suatu zat, itulah arad. Nah, Nabi tidak pernah mengajarkan untuk mengetahui suatu perkara melalui metode ini. Masalah apa? Hululul jauhar hululul arad ala jauhar, yaitu tibanya suatu makna, turunnya suatu makna, menempelnya suatu makna kepada suatu inti. Nabi tak pernah mengajarkan pola seperti itu. Wala yujadu anhu wala an ahadin min ashabihi min dzalika harfun wahid fama fauqah. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, dan tidak didapatkan dari Nabi SAW, dan tidak juga didapatkan dari seorang pun dari para sahabat beliau sedikit pun dari perkara-perkara tadi, satu huruf pun. Seandainya itu ajaran Nabi, pasti ada itu di dalam hadis-hadis, karena semuanya telah disampaikan. Agama ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Tatkala memang tidak ada dalam hadis Bukhari Muslim, dalam Kutubus Sittah, dalam Kutubut Tis'ah, demikian pula dalam seluruh kitab Ma'ajim wa Zawaid, demikian pula dalam kitab Ajza. Taulah kita memang Nabi tidak mengajarkan untuk mengenal Allah melalui metode apa? Metode ahli kalam, metode apa itu? Hululul al-arad fil jauhar. Karena ini adalah metode yang dipakai para ahli kalam seperti Archimedes dan lain-lain itu, Aflato dan seterusnya. Yang mana mereka tak kenal Allah, mereka malah menyembah banyak dewa dan sebagainya. Ma'ruf di dalam biografinya Archimedes. Sekarang dia sekedar dia berpikir tentang bagaimana untuk mengetahui kadar emas dibandingkan dengan kadar perak yang ada di dalam mahkota raja
Yunani pada waktu itu, dia berpikir sekian lama sambil dia mandi di bak mandi. Nah, setelah melihat perbedaan tekanan karena air yang meluap setelah dia masuk, dia kemudian sambil bising-bising mengatakan apa itu dalam bahasa Yunani, apa itu Yurek, macam itu. Langsung lari ke raja mengatakan, oh saya tahu metodenya, saya tahu rumusannya. Tapi dia tidak tahu, dia lupa pakai seluar. Nah ini bagaimana orang seperti ini membuat rumusan-rumusan untuk mengenal pencipta alam semesta. Diri sendiri saja lupa. Nasullaha fanasiyahum. Tatkala mereka meninggalkan Allah, Allah jadikan mereka meninggalkan diri mereka sendiri, kemaslahatan diri mereka sendiri. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi dia dan para rasulnya. Kemudian dikatakan di sini satu huruf pun atau yang lebih banyak dari itu. Fa'urifa bidzalika annahum dzahabu khilafa madhhabihim. Maka diketahuilah dengan itu bahwasanya para ahli kalam bermadhab yang menyelisihi madhab para, ini kembali ke mana itu? Nabi, yaitu Nabi dan para sahabat beliau. Jelas jalannya lain. Kalau menyelisihi jalan Nabi dan sahabat, jelas itu adalah suatu kesesatan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman kepada para sahabat, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian, ayat ini turun bukan pada kita, bukan pada nenek moyang kita, tapi pada para sahabat. Apabila mereka mau beriman seperti imannya kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Namun apabila mereka berpaling, maka mereka itu hanyalah di dalam perpecahan. Menurut salah satu makna syiqaq yaitu musyaqqah atau insyiqaq, yaitu perpecahan, disebabkan karena tidak ikut jalannya sahabat. Atau makna yang kedua yaitu musyaqqah antoriti as-sahabah atau antoriti rasul. Kalau tidak ikut jalannya sahabat, berarti mereka memisahkan diri dari jalannya rasul. Wasalaku ghaira sabilihim, dan mereka menempuh selain jalannya Nabi dan para sahabat. Bitariqin muhdatsin muhtara, dengan metode yang dibuat-buat, yang direka cipta sendiri. Dan ini adalah membuat kita letih sendiri. Kalau urusan dunia boleh kita buat kreasi sesuka kita. Untuk urusan agama, ini perkara gaib, serahkan pada yang lebih tahu, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang meragu. Tapi bagaimana kita tahu ini kebenaran? Lihat dalilnya, karena Allah mendatangkan dalil, bukan sekedar dakwaan tokoh-tokoh besar. Lihat dalilnya, lihat buktinya. Allah Ta'ala mengatakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti kebenaran kalian apabila kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi kebenaran itu dilihat dari dalilnya. Kalau dalilnya jelas, tahulah kita ini adalah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang selain itu berarti dibuat-buat dan meletihkan diri sendiri. Lam yakun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh radhiyallahu anhum, yang mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak ada di atas metode tadi. Wa yalzamu min sulukihi al-audu ala salafi bita'ni wal qadah. Dan konsekuensinya, kalau seseorang menempuh jalan ahli kalam, berarti mereka akan kembali menghadapi para salaf dengan celaan dan cercaan. Menuduh salaf tidak paham, menuduh salaf tidak sempurna agamanya, mengenal Allah dengan metode asal seperti anak kecil atau seperti ibu-ibu tua, kata mereka. Tidak melakukan tahqiq, penelitian. Maksudnya penelitian gimana? Oh, itu kita mengamati langit dan bumi, tak mungkin tercipta dengan sendirinya, tapi pasti ada sebabnya. Sebabnya bagaimana? Mereka khilaf sendiri. Ada yang mengatakan sebab semuanya adalah dari Big Bang, yaitu letupan yang besar di masa primordial sana, masa lampau yang amat sangat. Itulah asal dari segalanya. Kalau ditanya sebelum Big Bang ada apa? Entah ya, saya tak tahu. Engkau tak tahu, banyak bicara pula. Sementara Allah dan Rasulnya, mereka yang tahu tentang itu. Allah yang tahu karena dia pencipta segalanya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah yang mencipta tidak tahu? Sementara dia al-latif, yaitu yang maha mendetail pengetahuannya. Al-khabir, yaitu yang maha sempurna kepakarannya. Jelas Allah lebih tahu. Baik. Kita sebagai orang biasa itu aja tidak berani asal bongkar pasang kereta. Kalau jelas kita serahkan kepada yang membuat kereta. Jelas dia lebih tahu bagaimana urusan penciptaan manusia dan
urusan apa Tuhannya manusia kita serahkan pada diri kita tidak tahu. Kita serahkan kepada pencipta kita, dia yang tahu. Baik. Maka para orang-orang tadi, orang-orang ahli kalam, mereka mencela para salaf dengan apa? Tuduhan-tuduhan dan cercaan serta penghinaan. Padahal salaf itulah yang benar karena mereka diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa nisbatuhum ila qillatil ma'rifah, dan berarti orang yang menempuh jalan ahli kalam dia menisbatkan para salaf kepada sedikitnya ma'rifat. Wastibahi turuk, dan akan menyebabkan jalan itu menjadi samar-samar. Jalan yang mana? Tarikat sendiri beraneka ragam. Ada tarikat Chistiyah, Sohrewardiyah, Qadiriyah, Naqsbandiyah. Ternyata orang masih belum puas. Ada yang membuat tarikat apalagi itu, ada tarikat Syadziliyah, dan banyak sekali tarikat-tarikat. Ada juga tarikat Hasofiyah. Lalu tarikat mana yang benar? Ternyata apa? Jalan jadi tersamarkan. Apakah tidak ada satupun yang meyakini tarikat Nabi itu pasti yang benar, jalannya Nabi? Gimana kita tahu jalannya Nabi? Baca hadis-hadis Nabi. Karena itulah yang menyebabkan kita tahu jalan yang benar adalah yang Nabi wariskan di dalam hadis-hadisnya itu. Fal hadaru minal ishtighali bi kalamihim. Maka hindarkanlah dirimu, al-hadar yaitu hindarkanlah dirimu dari bersibuk-sibuk dengan ucapan mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mufti besar ulama Syafi'iyah di masa lampau, jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, Imam Abu Amr Ibnu Shalah. Beliau mengatakan apa? Al-falsafah usus safah. Falsafah itu adalah asal dari kejahilan, dan itu betul. Orang jadi tak kenal Allah. Karena apa? Karena dia mempelajari ilmu kalam. Sebagaimana pengakuan Syahrastani sendiri, demikian pula sebagaimana pengakuan Ar-Razi sendiri, dan Ar-Razi mengakui itu di dalam kitab Aqsamul Ladzat. Setelah sekian lama belajar ilmu kalam, kemudian dia menulis kitab Aqsamul Ladzat mengakui selama ini ternyata yaitu apa? Kami membuang umur kami. Padahal untuk mengenal Allah metode yang paling mudah adalah metode dalam Quran, kata Ar-Razi sendiri. Kemudian disebutkan di sini waliktirasi bimaqalatihim, dan memberat-beratkan diri dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, teori-teori ilmu kalam itu menyusahkan dan membingungkan. Fa innaha syari'atut tahafut, karena akhirnya kembali kemana? Ucapan-ucapan. Perkataan-perkataan ahli kalam itu cepat sekali untuk runtuh. Saling runtuh tatkala berbenturan satu sama lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah lainnya, yaitu siapa? Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ghunyah Anil Kalami wa Ahlih. Beliau sendiri mengatakan itu, bahwasanya ilmu kalam intinya adalah ra'yu yang ini membantah ra'yu yang itu, kemudian dua-duanya tahafat, yaitu saling runtuh sendiri karena tidak didasari oleh wahyu dari Allah Ta'ala. Wa katsiratut tanaqud, dan banyak sekali mengalami kontradiksi sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arudul Aql wan Naql. Kata beliau, di antara taifah semuanya, tawaif, puak-puak, sekte-sekte yang ada, yang paling banyak tanakutnya adalah ahli kalam. Buku yang ini dibantah oleh buku yang itu, padahal mereka satu madhab. Bahkan apa? Terkadang satu orang mengarang satu buku, kemudian membantah pendapat dia di buku yang lain. Kata beliau, bahkan ada di antara ahli kalam yang di awal bukunya menetapkan ini, kemudian di akhir bukunya malah membantah kalam yang pertama. Dan Anda sudah dapati sendiri itu, buku itu, tentang itu. Pendapat di awal-awal kitabnya ternyata terbantahkan oleh dia sendiri di kalam dia yang paling akhir, di akhir-akhir muka surat, di akhir bukunya itu. Ini terbukti, tatkala bukan dari sisi Allah memang perselisihannya banyak. Baik. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah la wajaduhu fihi ikhtilafan katsira. Maka kenapa mereka tidak mempelajari dan merenungkan Quran? Seandainya Quran itu datang dari sisi selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak, bukan sedikit, bahkan banyak perselisihan. Namun tatkala itu datang dari sisi Allah, maka tidak ada perselisihan. Kalaupun nampak berselisih, ini hanyalah di sudut pandang para an-nudzar, para peneliti atau al-mujtahidin. Tapi di sisi Allah hakikatnya tidak berselisih, tetapi masing-masing ada arahnya. Kecuali kalau
ternyata apa? Ada nasih dan mansukh, memang ini sudah terhapuskan. Nah, itu lain pembahasan. Wa qaulu Abil Mudzaffar As-Sam'ani hada, ucapan Imam As-Sam'ani ini awradahu Hafidz Ibnu Hajar fi kitab Fathul Bari, telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar Syafi'iyah di abad keberapa? 8 Hijriah itu, di dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar belajar kepada Imam Al-Matrizi. Al-Matrizi belajar kepada siapa itu? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab belajar kepada Al-Mizzi, kepada Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, mereka belajar kepada Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Masing-masing mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya. Fi syarhi qaulil Bukhari, di dalam menjelaskan ucapan Imam Bukhari, babu qaulillahi ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Baik. Namanya saja Rasul, wazan fa'ul bermakna apa? Maf'ul, yaitu bermakna apa? Muf'al, yaitu mursal, yang diutuskan. Berarti yang namanya utusan, beliau menyampaikan amanah, bukan membuat ajaran sendiri-sendiri, tetapi apa? Sekedar menyampaikan dari Allah Ta'ala. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Berarti yang diturunkan itu apa? Al-Quran dan yang semisal dengannya. Turun dari mana? Dari Allah. Turun itu maknanya apa? Yaitu dari atas ke bawah. Berarti memang Allah Ta'ala di atas sana. Sampai-sampai apa? Rasul menyampaikan risalah tentang sholat. Rasul memang naik ke atas sana untuk menerima dari Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid. Ini diantara dalil-dalil tentang bahwasanya Allah memang tinggi di atas sana, yaitu Dia menurunkan wahyu kepada Rasulnya. Menurunkan berarti dari atas ke bawah. Wa naqala fihi anil Hasanil Basri. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, zahirnya ini ucapan Al-Hafidz ya, wallahu alam, menukilkan dari Al-Hasanul Basri qol, "Lau kana ma yaqulu ja'du haqqan la ballaghahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Seandainya yang dikatakan oleh Ja'ad bin Dirham itu adalah suatu kebenaran, niscaya Nabi telah menyampaikan itu. Masalah apa itu? Quran adalah makhluk, masalah Allah tidak punya sifat-sifat dan seterusnya. Tapi tatkala Rasul tidak mengajarkan itu, tahulah kita bahwasanya ajaran Ja'ad bin Dirham ini bukan datang dari Allah Ta'ala. Berarti apa? Ini buatan dia sendiri. Baik. Wa Ja'ad bin Dirham huwa muassisu madhabil Jahmiyah. Ja'ad bin Dirham adalah pengasas, ya, pendiri madhab Jahmiyah. Wa nusibal Jahmiyatu ila Al-Jahm bin Safwan At-Tirmidzi. Yaitu Jahmiyah, walaupun pendirinya adalah Ja'ad bin Dirham, tetapi populernya adalah dinisbatkan pada Jahm bin Safwan. Kenapa? Li'annahu huwa alladhi adhara hadzal madhhab al-batil, karena dialah yang menampilkan madhab yang batil ini, wa nasyarah, dan menyebarkannya. Wa aqulu kama qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, dan saya berkata seperti perkataan Al-Hasanul Basri rahimahullah, lau kana ma yaquluhul asy'ariyatu wal ghairuhum minal mutakallimina haqqan la ballaghahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya apa yang diucapkan oleh Asy'ariyah dan yang selain mereka dari para ahli kalam itu suatu kebenaran, niscaya Rasul SAW telah menyampaikan itu. Iya, sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari lahir rahimahullah ta'ala, apakah orang tidak tahu kebenaran? Baru tahu kebenaran setelah Abul Hasan jadi mujtahid dan sebagainya? Ini mustahil. Karena Allah Ta'ala tidak akan membiarkan umat ini dalam kesesatan. Jelas ajaran Nabi itulah yang benar. Demikian pula sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Abul Hasan banyak mengadopsi dari bapak tirinya itu. Siapa itu? Abdullah Al-Jubai. Baik, sebelum beliau bertaubat, kemudian mengarang 3 kitab. Kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, kitab Risalatun ila Ahli Sadr, dan kitab Maqalatul Islamiyyin. Baik. Dan kitab-kitab ini ditetapkan oleh para ulama Syafi'iyah. Memang apa? Kitab Al-Allamah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum itu Abul Hasan dibantah oleh banyak ulama, termasuk yang membantah adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah sendiri yang terkenal dalam masalah fikih, yaitu apa? Imam siapa itu? Yahya bin Abil Khair. Yahya bin Abil Khair, beliau ulama Yaman, ulama tahun 500-an, 500 Hijriah. Terkenal dalam kitab fikih, fikih madhab Syafi'iyah, kitab Al-Bayan.
Termasuk juga Imam Abu Amr As-Sijizi dalam kitab Risalatun ila Ahli Zabid membantah Asy'ariyah. Baik, wa qad ra'aitu an ashraha hadhil muqaddimah. Nah, kemudian Syekhuna, saya masih ada waktu sedikit ya. Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad rahim hafizahullah taala mengatakan, saya berpandangan untuk mensyarah kitab muqaddimah ini, Muqaddimah Al-Qayrawaniyah. Asalnya kitab ini adalah kitab fikih dari kalangan apa? Dari kalangan ulama Malikiyah. Tapi muqaddimahnya betul-betul muqaddimah yang berisi tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hampir sama dengan isi dari kitab siapa? Imam Hibatullah Al-Lalikai, ulama besar Syafi'iyah. Hibatullah Al-Lalikai jauh sebelum Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Baik, yazidu fi jalaiha wa wuduhiha. Baik, syarhan yazidu fi jalaiha wa wuduhiha. Suatu syarah yang menambahkan kejelasannya dan keterangannya, yaitu biar semakin terang, semakin jelas. Sebenarnya kitab Muqaddimah punya Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani itu sangat ringkas dan bahasanya sederhana. Tetapi karena kita ingin mengambil faedah dari ulama-ulama sebelum kita, makanya kita membaca syarah dari Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad ini agar apa? Lebih kaya dengan penjelasan. Wa yufassilul ma'ani allati istamalat 'alaiha. Dan penjelasan ini nanti akan memperinci makna-makna yang telah dikandungi oleh muqaddimah tersebut. Wa ra'aitu an umahhida li hadha syarhi bi dzikri asyari fawaid. Dan saya berpandangan untuk membuat tahapan bagi syarah ini dengan menyebutkan 10 faidah fi aqidatis salaf, di dalam akidah para salaf. Waqad nadhama Syekh Ahmad ibnu Musyarrif Al-Ahsa'i Al-Maliki Al-Mutawaffa sanata 85 ba'dal mi'atain wa alaf, 1285. Ini berarti apa? Ulama di zaman Imam Syaukani. Baik. 100 tahun sebelum itu, ulama tahun 1100-an adalah di zaman siapa? Imam As-Sun'ani yang sezaman dengan Imam An-Najdi itu. Nah, 100 tahun setelah Syaukani itu siapa? Siddiq Hasan Khan At-Tanuhi rahimahullah. Setelahnya sampai zaman sekarang. Muqaddimah Risalat Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Jadi Syekh Ahmad Al-Maliki ini beliau membuat bait syair untuk muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid. Nazman badi'an salisan, suatu bait syair yang indah. Badi artinya indah, salis yaitu alurnya itu sangat senang untuk dihafalkan dan indah untuk dirasakan. Menunjukkan memang beliau pakar dalam masalah sastra. Ra'aitu minal munasib, saya memandang termasuk kesesuaiannya adalah isbatahu ma'anasil muqaddimah, menetapkan syair tadi bersama nasnya muqaddimah. Tapi kita tak perlu membaca syairnya, langsung saja ke muqaddimah Imam Ibnu Abi Zaid nanti insyaallah. Qablal bad'i bisyarah, sebelum saya memulai syarah. Waqad sammaitu hadha syarah, dan saya telah menamakan syarah ini Qatfal Janadani, syarha muqaddimati risalati Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Qatf itu artinya adalah memetik. Jana ini artinya buah-buahan yang sudah masak. Adani itu yang dekat. Baik. Qatful Janadani, syarah muqaddimah risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Qayrawan memang ulama banyak di sana pada masa lampau. Sekarang katanya ikut Somalia sekarang katanya. Wallahu a'lam. Kita habiskan muka surat ini waktu rehat insyaallah. Rehat sampai insyaallah 7 hari lagi. Baik. Wa as'alullaha azza wa jalla ayyan fa'abih, dan saya mohon kepada Allah azza wa jalla. Azza wa jalla ini jumlah i'tiradiyah sebagai apa? Penjelas tentang sifat Allah. Allah maha agung lagi, maha perkasa lagi maha agung. Ini sifat keberapa? Ternyata Allah punya banyak sifat memang. Azza wa jalla. Baik, sifat Allah banyak. Ayang fa'abih, agar memberikan manfaat dengan syarah tadi. Kama nafa'a bi aslih, sebagaimana dia memberikan manfaat dengan asalnya. Iya, syarahnya banyak. Kitab ini memang kitabnya terkenal. Imam Al-Qayrawani ini kitabnya sangat terkenal. Cuma kitanya mungkin ya itu apa? Sedikit demi sedikit mulai mempelajari kitab-kitab ulama, mengenal tajuk-tajuk dan sebagainya, memperluas cakrawala ilmu kita. Wa ayyuwafiqal muslimina lil fiqhi fi dinihim, dan akan memberikan taufik kepada muslimin untuk memperdalam
pemahaman di dalam agama mereka. Al-fiqh secara lughah sebagian mengatakan apa? Al-fahm. Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in mengatakan al-fiqh adalah al-fahmu al-khas, yaitu pemahaman yang khusus. Yaitu apa? Fahmu muradil mutakallim min kalami, memahami yang diinginkan oleh si pembicara dari ucapan dia. Inilah fikih. Baik, wasairi ala makana alaihi salafuhum, dan berjalan di atas jalan yang dahulu kala pendahulu mereka ada di atasnya. Ya, kalau ingin kembali ke nenek moyang, jangan tanggung-tanggung. Nenek moyang 200-300 tahun yang lalu, sekalian 1400, yaitu para sahabat. Baik, baru nenek moyang yang memang apa? Paten sudah. Jangan hanya 300-400, masih terlalu muda itu. Sekalian saja nenek moyang yang memang direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Fil aqidati wal amal, di dalam akidah dan amalan. Iya, bukan hanya teori. Mengajak orang untuk jujur, tahu-tahu dia sendiri dusta dan korupsi. Mengajak orang untuk pemberani, tapi kalau ada perang syar'i tahu-tahu apa? Cepat untuk mengungsi. Bukan itu. Menyuruh orang untuk jadi dermawan, tapi dia sendiri kecekut. Bukan begitu. Tapi memang ilmu kemudian amalan. Wa ayyuwaffiqani lis-salamati minaz zalal, dan saya mohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada saya untuk selamat dari ketergelinciran. Tanpa taufik dari Allah kita tidak mampu bernafas walaupun satu tarikan, dan tidak mampu pula berjalan walaupun hanya satu langkah. Makanya senantiasa mohon taufik pada Allah. Tidak merasa ini saya paling hebat, paling cerdas, saya lebih pandai dari Einstein. Tak perlu memikir itu. Kita semua sangat fakir kepada Allah Ta'ala. Sama-sama belajar, saling mengingatkan, saling memperbaiki satu sama lain. Wa ayyamnahani sidqa fil qawli wal ikhlasa fil amal, dan memberikan kurnia kepada saya berupa kejujuran di dalam ucapan dan keikhlasan di dalam amalan. Ya, tidak amalan sedikit langsung selfie, nanti sebelum kambing sedikit selfie, nanti apalagi membangun masjid sedikit langsung selfie. Ini ria, amalan jadi gugur nanti, naudzubillah. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih, dan semoga salawat dan salam serta keberkahan dari Allah tercurah kepada hambanya dan rasulnya, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yaitu Nabi kita Muhammad. Demikian pula tercurah kepada keluarga beliau dan sahabat beliau semuanya. Kalau disebutkan sahabat berarti apa? Keluarga dan para pengikut masuk ke sini. Ini menunjukkan Ahlussunnah wal Jamaah rajin bersolawat. Baik. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.